Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 dalam masa biasa yang ke-17. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih bahwa Engkau memberi kami kesempatan untuk menikmati hidup di hari yang baru ini. Mengawali hari yang baru ini, kami hendak mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerjaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerjaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama pada hari ini, yang isinya sangat singkat, hanya 2 ayat, tetapi memiliki pesan yang sangat mendalam. Isi dari 2 perumpamaan singkat tentang harta yang tersembunyi di ladang dan mutiara yang indah adalah sikap orang yang menemukan harta di ladang berani mempertaruhkan segalanya untuk memilikinya. Demikian juga dengan mutiara yang indah, mendorong orang yang mencintainya akan menentukan prioritas dalam kehidupan mereka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, nilai kerajaan Allah ditampilkan dalam kedua perumpamaan itu, yaitu harta yang tersembunyi dan mutiara yang indah. Orang yang sungguh melihat kekayaan dan keindahan dalam kerajaan Allah akan mempertaruhkan segalanya untuk menemukannya. Perilaku orang beriman ditentukan oleh kekayaan dan keindahan tersebut. Maka sebagai orang-orang beriman, kita diajak bahwa kekayaan tertinggi yang hendaknya kita kejar dalam seluruh kehidupan kita adalah kerajaan Allah itu. Dan karena kerajaan Allah itu
adalah sungguh-sungguh bernilai harganya, maka kita rela untuk berkorban apa saja demi untuk memperoleh kerajaan Allah itu. Pengorbanan kita itu nampak dalam meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kerajaan Allah itu. Rela melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah demi untuk memperoleh kerajaan Allah itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, harta yang tersimpan di ladang mengharapkan sikap kreatif untuk mengolah kekayaan ladang itu agar menghasilkan buah-buah bagi sesama. Mutiara berharga mengharapkan sikap kagum yang mendalam untuk mempertaruhkan modal besar guna memilikinya. Kreativitas dan kekaguman pantas kita kembangkan dalam kehidupan, baik di keluarga, kombas, lingkungan masyarakat, lingkungan tempat di mana kerja, maupun dalam hidup berbangsa dan bernegara. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, apa menjadi prioritas dalam kehidupan kita? Sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, nilai apa yang merupakan nilai tertinggi yang kita mau kejar dalam kehidupan kita? Tentu kalau kita sebagai murid-murid Yesus, maka harta tertinggi, harta termahal yang hendak kita kejar adalah kerajaan Allah. Kalau demikian adanya, maka siapkah kita untuk rela berkorban apa saja demi untuk mewujudkan kerajaan Allah itu? Maka mari kita berlangkah bersama, maju terus berjuang, memperjuangkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam seluruh kehidupan kita. Semoga semakin banyak orang kita antar untuk bertemu dengan Allah, dan juga pada akhirnya kita menemukan kerajaan Allah dengan hidup berbahagia bersama dengan Allah. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.